Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam waktu 30 menit ke depan, saya dan rekan saya akan menjelaskan materi tentang bangun ruang kubus menggunakan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning atau disingkat CTL. Kami kelompok 4 beranggotakan saya sendiri Evi Rasmawati dengan rekan saya Grapia Padilla Nurrohmah. Nah, sebelumnya apa sih bedanya CTL dengan konvensional? Nah, perbedaan yang pertama, jika CTL berpusat kepada siswa, sedangkan konvensional berpusat kepada guru. Perbedaan yang kedua, CTL cenderung mengintegrasikan beberapa bidang, sedangkan konvensional itu terfokus pada satu bidang. Nah, untuk perbedaan yang ketiga, CTL itu merupakan pembelajaran yang mengaitkan pengetahuan awal yang telah dimiliki siswa, sedangkan konvensional pengetahuan yang bersumber pada pengetahuan guru saja. Nah, yang keempat, CTL itu penilaian autentik proses pembelajaran, sedangkan konvensional penilaian hanya dari hasil ulangannya saja. Nah, model pembelajaran Contextual Teaching and Learning atau CTL memiliki 7 komponen. Di antaranya, yang pertama itu konstruktivisme, bahwa belajar bukan sekedar menghafal, tetapi pengetahuan baru yang berlandaskan pada pengetahuan yang dimiliki siswa. Yang kedua itu questioning. Dalam CTL, pembelajaran bertujuan untuk menggali pengetahuan siswa. Yang ketiga, inquiry, bahwa siswa menentukan sendiri pengetahuan dan keterampilannya saat pembelajaran. Yang selanjutnya itu ada learning community. Dalam CTL, hasil belajar diperoleh dari bertukar pikiran baik antar teman maupun kelompok. Yang selanjutnya ada modeling atau pemodelan. Maksudnya itu adanya model yang bisa ditiru oleh siswa dalam sebuah pembelajaran keterampilan atau pengetahuan tertentu. Model itu bisa berupa mengoperasikan sesuatu atau guru memberi contoh cara mengerjakan sesuatu dan diikuti dengan siswa. Yang selanjutnya itu ada refleksi. Dalam pembelajaran Contextual Teaching and Learning, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk merenungkan atau mengingat kembali apa yang telah disampaikan setiap berakhir prosesnya pembelajaran. Yang selanjutnya itu ada authentic assessment, adalah penilaian yang dilakukan dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran mengikuti perkembangan siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya persilahkan kepada KM untuk memimpin doa terlebih dahulu. Amin. Untuk mengecek kehadiran, kalian bisa melihat teman sebangku kalian atau teman-teman yang ada di samping kalian, apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah. Pada pertemuan minggu lalu, Ibu telah menjelaskan mengenai pengertian dan jenis-jenis bangun ruang. Ada yang masih ingat gak apa itu bangun ruang? Gimana, Intan? Iya, bangun ruang adalah suatu bangun 3 dimensi yang memiliki volume dan dibatasi oleh sisi-sisi. Kalau jenis-jenis bangun ruang itu apa aja? Coba, ada yang tahu? Iya, Gilang? Iya, betul. Ada 2, yaitu bangun ruang sisi lengkung dan bangun ruang sisi datar. Kalau bangun ruang sisi lengkung itu ada apa saja? Yang pertama ada bola, betul. Terus ada tabung dan ada juga kerucut ya.
Terus kalau bangun ruang sisi datar itu ada apa saja? Ada apa? Balok. Iya, betul. Balok, ada kubus, ada prisma, ada limas juga. Karena minggu lalu Ibu telah menjelaskan mengenai pengertian dan jenis-jenis bangun ruang, pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai bangun ruang ini nih. Ada yang tahu ini bangun ruang apa? Cut. Ada yang tahu ini bangun ruang apa? Iya, betul. Ini namanya bangun ruang kubus. Ada yang tahu kubus itu apa sih? Iya, betul. Kubus adalah bangun ruang sisi datar yang dibatasi oleh 6 bidang berbentuk persegi. Coba kita hitung bidangnya ada berapa ya. Ini berbentuk persegi, persegi yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, dan terakhir 6. Pada pertemuan ini juga kita akan membahas mengenai jaring-jaring dan kita juga akan membuat satu proyek kelompok, yaitu membuat kubus. Sebelumnya, setelah melihat bangun ruang ini, ada nggak sih di rumah kalian barang-barang yang berbentuk kubus? Ada? Apa saja coba? Apa saya, Dani? Pernah melihat apa yang berbentuk kubus? Iya, betul, dadu. Terus juga ada kubik ya. Nah, kebetulan Ibu membawa satu kubik nih. Iya, betul, kubik itu berbentuk kubus. Dan Ibu juga ada sih barang yang berbentuk kubus satu lagi, yaitu kotak makan, kotak bekal Ibu berbentuk kubus ya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jaring-jaring kubus. Ada yang tahu tidak jaring-jaring itu apa? Sebentar ya. Coba kalian perhatikan ini. Ini suatu kubus. Apabila dibuka, akan menjadi jaring-jaring. Terlihat? Jadi ada yang bisa menyimpulkan jaring-jaring itu apa? Iya, betul. Jaring-jaring kubus adalah bangun datar dari bukaan bangun ruang melalui rusuknya. Kan awalnya kayak gini kan. Ketika kita buka dari rusuknya, dari sininya, kita akan kubus ini akan berubah menjadi jaring-jaring. Dapat dipahami? Alhamdulillah kalau dapat dipahami. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai proyek kelompok. Sebelum itu, kita membuat 4 kelompok karena di kelas ini ada 20. Jadi, setiap kelompok berisi 5 orang. Cara membuat kelompoknya, mari kita hitung. Kalian hitung dari satu persatu, dari 1 sampai 4. Terus ulang lagi dari 1 sampai 4 lagi. Dimulai dari Doni. Coba Doni, silahkan berhitung. Ya. Kalian sudah memiliki nomor kan? Coba Tasya, nomor berapa kamu? Nomor 4. Oh iya, betul.
Tasya nomor 4. Selanjutnya, kumpul bersama dengan orang-orang yang memiliki yang nomornya juga sama seperti kalian. Tadi yang kayak Tasya nomor 4, yang lain juga yang nomornya 4 bisa berkumpul. Coba. Untuk tugas kelompoknya, yang pertama kalian akan membuat satu bangun ruang kubus. Yang kedua, kalian akan membuat laporan dengan cara mengisi lembar jawaban yang akan diberikan oleh Bu Epi. Coba ada yang mau bertanya? Oh, bagaimana cara membuat kubusnya? Oke, Ibu akan menjelaskan tata cara membuat kubusnya. Yang pertama itu, kalian membuat jaring-jaring kubus seperti ini, yang terdiri dari 6 buah persegi. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah kalian membentuk jaring-jaring, selanjutnya kalian kasih tambahan sebesar 1 cm ini, seperti ini, untuk menempelkan persegi yang satu ke persegi yang lainnya. Jadi kalian tinggal kasih lem di sini. Setelah digunting ya, kalian bisa kasih lem di sini. Terus ini jadi bisa ditempel ke sini. Dan begitu pun seterusnya. Sampai berbentuk kubus. Kalau mengenai cara pengisian kertas jawabannya, itu akan dijelaskan oleh Ibu Epi. Dapat dipahami semua? Selanjutnya saya lanjutkan oleh Bu Epi ya. Nah, baik, terima kasih Ibu Grapia. Nah, di sini Ibu akan memberikan kalian tugas yang kedua, yaitu mengisi pertanyaan atau mengumpulkan laporan percobaan membuat kubus ini. Oke, nanti angkatnya Ibu kasih ya. Cara membuat laporannya, jadi tugas kalian ada 2. Yang pertama, yaitu tadi membuat kubus. Dan yang kedua adalah membuat laporan mengenai kubus ini. Dan sekarang Ibu akan membagikan lembaran ini berkelompok. Dan tolong dikerjakan tugasnya untuk membuat proyek kubus ini. Buatlah sebagus mungkin, semenarik mungkin, dan sebaik mungkin ya anak-anak. Nah, di sini kalian juga bisa melihat kembali bagaimana cara Ibu tadi membuat kubus. Di sini Ibu sudah menuliskan langkah-langkahnya, sudah menuliskan alat dan bahannya. Jadi kalian tinggal membuat kubusnya. Pembuatannya silakan dengan cara berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian ada juga hasil pengamatan kalian, silakan tulis nanti di lembar paling belakang. Masih ada yang belum paham? Oke, udah paham semua ya. Ini akan Ibu bagikan lembarannya ke kalian. Ayo, ini kelompok 1. Silakan ambil lembaran jawabannya. Kelompok 2. Silakan. Kelompok 3. Kelompok 4. Silakan ambil lembarannya ke depan. Nah, silakan kalian kerjakan per kelompok. Oke, kelompok 1 apakah sudah selesai? Sudah. Bagus. Kelompok 2 apakah sudah selesai? Sudah juga. Bagus. Kelompok 3
apakah sudah selesai? Belum? Baik, kalian ibu kasih waktu sebentar untuk melanjutkan. Silakan dibereskan sampai selesai. Nah, untuk kelompok 4 apakah sudah beres? Sudah? Oke, sip, keren. Nah, yang belum silakan lanjutkan dulu. Dan untuk yang sudah akan ibu panggil ke depan dari kelompok 1 dulu. Silakan presentasikan perwakilan dari kelompoknya. Bawa kubusnya. Gimana anak-anak? Apakah sudah selesai semua? Sudah selesai? Satu kelompok sudah selesai. Sudah. Kelompok 2 apakah sudah selesai? Sudah. Kelompok 3? Kelompok 3 kenapa masih belum selesai? Ayo segera bereskan ya. Untuk kelompok 4 apakah sudah selesai? Sudah? Oke, bagus. Sambil menunggu teman-temannya yang belum, kita presentasikan saja ya dari kelompok 1. Ya, silakan maju ke depan untuk perwakilannya. Ya, hebat. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya, untuk kelompok 2, ayo maju ke depan. Ya, bagus. Untuk kelompok 2, berikan tepuk tangan. Kelompok 3, ayo silakan maju ke depan. Masih belum selesai juga. Oke, kita lanjut ke kelompok 4 dulu ya. Kelompok 4, ayo silakan maju ke depan. Ya, bagus sekali untuk kelompok 4. Silakan, tepuk tangannya mana? Nah, Ibu sudah melihat hasil dari presentasi kalian dan proyek kalian berkelompok. Tapi sayang, ada satu kelompok yang masih belum bisa menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, untuk tugasnya dikumpulkan sekarang ke depan ya. Proyek kalian berupa kubus dan juga lembaran laporan percobaan yang telah kalian buat, tolong dikumpulkan ke depan. Oke, kelompok 1, terima kasih. Kelompok 2, terima kasih. Kelompok 3, belum selesai? Ya, tidak apa-apa, silahkan dikumpulkan saja, walaupun belum selesai juga tidak apa-apa. Dan kelompok 4, ayo. Baik, dari semua kelompok, Ibu sangat mengapresiasi kalian semua, walaupun di sini ada yang belum selesai. Nah, untuk kelompok yang terbaik adalah kelompok 1. Ya, selamat untuk kelompok 1, berikan tepuk tangannya untuk kelompok 1. Selamat untuk kelompok 1. Karena kelompok 1, kenapa Ibu memilih kelompok 1 untuk yang terbaik? Karena kelompok 1 hasilnya bagus. Dan di sini seperti ini. Dan untuk kalian yang belum maksimal pelaksanaannya, tolong ke depannya lebih baik lagi. Nah, apa yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini? Apakah ada yang mau coba menjawab? Iya, betul sekali apa yang disampaikan Jaki tadi. Nah, untuk minggu ini, untuk minggu depan, tugas kalian tolong tulis mengenai apa saja benda yang berbentuk kubus yang berkaitan dengan budaya di daerah kalian dan dapat bermanfaat untuk apa saja kubus tersebut. Tolong ditulis itu untuk tugas minggu depan ya. Jangan lupa kerjakan. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan ya anak-anak. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan CTL ini, yang pertama itu kelebihan. Ada apa saja? Yang pertama, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan real. Artinya, siswa dituntut agar dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan di kehidupan nyata. Saya sependapat dengan saudara, sehingga materi yang dipelajari siswa akan tertanam erat dalam memori siswa dan tidak mudah untuk dilupakan. Lalu kelebihan CTL yang kedua adalah pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan konsep karena siswa dibentuk untuk dapat menumbuhkan pengetahuannya sendiri. Nah, selain kelebihan CTL juga memiliki kelemahan, di antaranya yaitu
siswa berkemampuan tinggi akan mendominasi di kelas dan yang kurang akan menjadi lebih tidak percaya diri. Nah, untuk yang kedua, kelemahan yang kedua, peran guru tidak nampak terlalu penting lagi di dalam CTL karena peran guru hanya sebagai pengarah dan pembimbing, bukan sebagai jurusan informasi. Nah, cukup sekian untuk video pembelajaran interaktif dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.